Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wisda Alsri, NIM 19005006 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS bersama pengampu Dr. Setiawati MSI. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik identifikasi kebutuhan. Teknik-teknik identifikasi kebutuhan tersebut ada 4. Yang pertama yaitu observasi, kedua wawancara, ketiga angket, yang keempat studi dokumentasi. Baiklah, yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal itu bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat, karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Yang kedua yaitu jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi tersebut ada 3. Yang pertama, observasi partisipasi, observasi sistematik, dan ketiga, observasi eksperimental. Tujuan observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial tertentu yang memang sudah untuk diketahui menggunakan metode penelitian lainnya. Dan dengan observasi, nantinya peneliti akan memperoleh penjelasan lengkap tentang berbagai macam permasalahan dan mencarikan solusi bagi permasalahan tersebut. Observasi juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data konkret dari sebuah objek atau tempat penelitian tertentu. Kelebihan dan kekurangan dari observasi. Yang pertama itu kelebihan observasi. Adapun kelebihan dari observasi tersebut adalah pertama, data yang diperoleh langsung dari objek peneliti, baik secara verbal maupun tidak. Yang kedua, pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saat berlangsung kejadian tersebut. Yang kedua yaitu kekurangan dari observasi. Pertama yaitu membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kejadian. Yang kedua, pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu hari. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi privasi. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Bentuk wawancara. Bentuk wawancara antara lain, yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara adakan. Dan selanjutnya yaitu wawancara kelompok. Jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara tersebut ada 3. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin. Yang selanjutnya itu wawancara bebas terpimpin. Tahap-tahap wawancara. Tahap-tahap wawancara itu ada 3, yaitu tahap persiapan, di mana menentukan maksud atau tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Dan tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan, di mana dalam tahap ini itu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud, menyampaikan pertanyaan, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap penyusunan hasil wawancara, di mana laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tema atau topik wawancara. Yang kedua, tujuan atau maksud dari wawancara. Yang ketiga, identitas narasumber. Yang keempat, ringkasan wawancara. Kelebihan dan kekurangan dari teknik wawancara itu, yang pertama, kelebihan teknik wawancara. Teknik wawancara yang pertama itu flexibility. Yang kedua, respond rate. Yang ketiga, non-formal behavior. Yang keempat, control over environment. Yang kelima, question order. Adapun kekurangan metode wawancara, yang pertama itu waktu. Waktu wawancara tidak dapat dilakukan langsung saja. Yang kedua yaitu interview bias. Waktu yang dilakukan tatap muka, namun kesalahan bertanya dan juga kesalahan menafsirkan jawaban masih dapat terjadi.
Yang ketiga yaitu inconvenience, itu karena kesibukan atau alasan lainnya tidak sedikit responden mau diwawancarai. Dan yang ketiga yaitu teknik angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ketahui. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Di samping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama itu kelebihan dari teknik angket tersebut, itu responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai. Yang kedua, informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar dapat dijadikan sampel. Dan adapun kelemahan dari teknik angket tersebut itu, yang pertama, ada kemungkinan angket diisikan oleh orang lain yang bukan responden terpilih. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi orang yang dapat melihat atau membaca. Yang ketiga, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, tidak bisa mendapat keterangan lebih lanjut. Yang keempat, sulit memberikan jaminan bahwa semua angket yang telah dikeluarkan itu akan kembali seluruhnya. Yang kelima, pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku dan tidak dapat diubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi atau biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Kelebihan dan kekurangan dari studi dokumentasi tersebut yaitu pertama, kelebihan studi dokumentasi. Adapun beberapa dari kelebihan dari studi dokumentasi. Yang pertama, untuk subjek penelitian yang sulit, studi dokumentasi dapat membedakan jalan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Yang ketiga, analisis longitudinal, yang maksudnya itu menjangkau jauh ke masa lalu. Yang keempat, dengan dokumen-dokumen tersedia, teknik ini lebih memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Adapun kekurangan studi dokumentasi tersebut, yang pertama yaitu dokumen yang dibuat tidak untuk keperluan penelitian. Yang kedua yaitu tersedia secara selektif. Yang ketiga tidak lengkap. Yang keempat, format yang tidak baku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.